Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Imam di channel Imam Al-Maliki. Di video kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut, yaitu salah satu besaran pada gerak rotasi. Pada gerak linier, kita mengenal suatu besaran yang identik dengan besaran ini, yaitu momentum linier, yang kita kenal sebagai tingkat kesulitan untuk menggerakkan suatu benda bergerak linier, atau bisa juga kita sebut sebagai tingkat kesulitan kita untuk menghentikan benda yang sedang bergerak linier. Momentum linier ini biasanya dituliskan sebagai P sama dengan massa dikali dengan kecepatan benda yang bergerak linier tersebut. Begitupun untuk momentum sudut. Momentum sudut juga bisa kita definisikan sebagai tingkat kesulitan kita untuk menggerakkan benda bergerak rotasi, atau tingkat kesulitan kita untuk menghentikan benda yang sedang bergerak rotasi. Di dalam gerak rotasi, momentum sudut ini dilambangkan sebagai L, yaitu perkalian antara momentum linier dengan jari-jari rotasi benda yang bergerak rotasi. Karena momentum linier dan momentum sudut ini identik, maka momentum sudut bisa juga kita tuliskan sebagai L sama dengan I dikali dengan omega, di mana L adalah momentum sudut yang identik dengan momentum linier, I adalah momen inersia yang identik dengan massa pada gerak linier, dan omega adalah kecepatan sudut yang identik dengan kecepatan pada gerak linier. Semakin besar momentum sudut suatu benda, maka semakin sulit kita untuk menggerakkannya bergerak rotasi, atau semakin sulit kita menghentikan benda tersebut ketika benda tersebut sedang bergerak rotasi. Ketika membahas tentang momentum linier, kita juga membahas tentang tumbukan, di mana pada saat membahas tumbukan kita menyebutkan bahwa berlaku hukum kekekalan momentum linier, dengan syarat tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda yang bertumbukan. Nah, ketika kita membicarakan tentang gerak rotasi, tentunya pada momentum sudut pun berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L awal sama dengan L akhir, dengan syarat tidak ada resultan torsi yang bekerja pada benda tersebut. Sekarang perhatikan penari balet berikut ini. Pada awalnya dia menari berputar dengan merentangkan tangannya. Dia berputar dengan kecepatan sudut omega, yaitu 3 putaran per sekon. Tentunya dia juga akan memiliki momentum sudut sebesar I dikali dengan omega, di mana momen inersianya ketika dia merentangkan tangannya yaitu I1 sama dengan 16 kg meter persegi. Kemudian dia melipat tangannya sehingga momen inersianya berubah menjadi I2 sama dengan 4 kg meter persegi. Tentunya dia juga memiliki momentum sudut sebesar L sama dengan I aksen dikali dengan omega aksen, di mana I aksennya adalah I2. Pertanyaannya, berapa kecepatan sudut penari ini ketika dia melipat tangannya? Tentunya pada penari ini tidak ada resultan torsi yang bekerja padanya. Artinya tidak ada resultan torsi luar yang bekerja pada penari ini, sehingga berlakulah hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Kita bisa jabarkan I1 dikali dengan omega sama dengan I2 dikali dengan omega aksen, sehingga kita bisa mencari omega aksen sama dengan I1 dikali dengan omega dibagi dengan I2. Dan kita masukkan nilainya, omega aksen sama dengan 16 dikali dengan 3 dibagi dengan 4. Dan kita bisa sederhanakan, kita coret
4 dengan 16, yaitu hasilnya 4, sehingga kita peroleh 4 dikali 3 sama dengan 12 putaran. Kembali lagi kita ingat pada pembelajaran kita di kelas 10 tentang gerak melingkar, bahwa satu putaran itu sama dengan 2V radian, sehingga yang 12 putaran ini juga kita bisa ubah menjadi W omega aksen sama dengan 12 dikali dengan 2V radian per sekon sama dengan 24V radian per sekon. Sehingga omega aksen sama dengan 24V radian per sekon. Jadi kecepatan sudut penari balet ini ketika dia merentangkan tangan dan melipat tangannya, itu terlihat perbedaannya. Jadi momen inersia ketika merentangkan tangan itu lebih besar dibanding dengan ketika melipat tangan. Namun berbeda dengan kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya menjadi lebih besar daripada ketika merentangkan tangan. Jadi ketika melipat tangan, kecepatan sudutnya menjadi lebih besar, namun momen inersianya menjadi lebih kecil. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.